Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ma billahi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan ini masyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ana akan menyampaikan doa dan zikir yang masyhur dalam kitab Muntahab al-Hadis. Hadis yang ke-780 dari Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika keluar dari rumahnya mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan kehendak. Maka akan dikatakan kepadanya, kamu telah dicukupi dan dijaga, dan syaitan pun menyingkirkan darinya. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dengan kata-kata, dan dikatakan kepadanya ketika itu, kamu telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga, lalu syaitan menyingkirkan darinya. Dan syaitan yang lain berkata, bagaimana kamu dapat menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga? Bahwa Rasulullah SAW pada saat kesulitan biasanya mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa huwas samiul alim wallahu ghafurur rahim. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali Tuhan Arsy Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan seluruh lapisan langit dan Tuhan Arsy yang Maha. Kemudian ketika terjadi gerhana matahari sebagian pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar dengan menjuraikan ridhonya sehingga sampai di masjid dan orang-orang berdatangan ke masjid. Kemudian beliau sholat bersama mereka 2 rakaat. Setelah itu matahari kembali bersinar, maka beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu beliau sampaikan karena putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Lalu orang-orang pun mengatakan bahwa gerhana itu terjadi karena meninggalnya putra beliau tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita laksanakan pada setiap harinya. Di antaranya salat
subuh, zuhur, asar, dan maghrib, di mana kita selalu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Hadirin ma'asyiral yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hak sesama muslim, Rasulullah SAW tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada mengajarkan adab yang baik. Kemudian barang siapa dikaruniai seorang anak perempuan lalu ia tidak menegurnya, tidak menghinakannya, dan tidak melebihi anak laki-lakinya atasnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dengan sebab anak perempuannya. Membawa dia kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah memberikan seorang hamba saya kepada anak-anak ini. Beliau bertanya, apakah semua anakmu juga kamu beri seperti dia? Ia menjawab, beliau bersabda, inilah kembali hamba saya. Itu hadis riwayat Bukhari. Baik ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Rasulullah SAW selama apa yang dikerjakannya dan dari ucapan dari kisah oleh Allah yang terdapat dalam kitab Sahih maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sulaiman Darani rahmatullah alaih seorang ulama berkata, suatu ketika aku hadir dalam satu majelis untuk mendengarkan nasihat. Masalah itu sangat berkesan ke dalam hati, tetapi setelah majelis itu selesai, kesan itu mulai hilang dari hatiku. Lalu aku kembali menghadiri majelis itu untuk kedua kalinya, dan aku mendengarkan nasihat tersebut pada kedua kalinya. Demikian pula dengan membaca buku agama. Jika hanya membaca sekali saja, kesannya akan kurang memuaskan. Oleh sebab itu, kita sangat perlu membacanya berkali-kali agar isi bacaan kita paham dan kita amalkan. Kalau kita sudah paham dan jelas, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat untuk kami dan kita semua pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita tutup ta'lim ini doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji kami Engkau. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan kami memohon kepadamu dan bertaubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.